بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المفسرين إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan nikmat sehat, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan nikmat kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan untuk mengkaji, terutama kita mengkaji Al-Quran, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita berharap semoga apa yang telah kita lakukan ini walaupun kecil tetapi besar di mata Allah, sehingga ini nanti diterima oleh Allah Ta'ala dan menyebabkan kita mendapatkan ridha dan surga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih dalam surah Ali Imran juz yang keempat, sekarang masuk ayat yang ke-152. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh Allah Ta'ala sadaqa telah membenarkan kum kepada kalian semua. Siapa Allahu Allah, wa'dahu kepada janjinya Allah. Ya,
Allah telah memberikan apa yang telah dijanjikan. Iyyakum, kepada kalian semua, bin nasri, yaitu berupa pertolongan. Kapan itu? Ittahussunahum, ketika kalian perang. Ittahussuna, ketika kalian perang, hum, memerangi mereka. Taqtuluna, maksudnya adalah ketika kalian perang, ya. Biidnihi, itu semua karena izin Allah Ta'ala. Biiradatihi, maksudnya adalah dengan kehendak Allah. Ya, Allah niku mempunyai iradah, kehendak. Jadi pada ini konteksnya masih perang Uhud. Jadi Allah niku tetap melaksanakan apa yang telah dijanjikan, yaitu berupa kemenangan. Ya. Kapan itu? Ketika awal perang Uhud kan menang, tapi kemudian menjadi kalah. Kalah gara-gara apa? Nanti diceritakan. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian gagal. Jabuntum, maksudnya adalah ketika kalian telah takut anil qital, dari peperangan. Wa tanaza'tum, dan kalian saling berdebat. Ikhtalaftum, ketika kalian ikhtalaftum, maksudnya adalah terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan fil amri, tentang di dalam hal perintah. Ai amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adalah perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil muqami fi safhil jabal, yaitu berupa apa? Untuk tetap berada di lereng gunung Uhud, lirramyi, untuk memanah. Faqala, maka berkata, ba'dukum, sebagian di antara kalian, nadhabu faqad nusira ashabuna, ayo kita pergi, ya. Faqad nusira ashabuna, itu konco-konco kita, bolo-bolo kita, sahabat-sahabat kita telah ditolong, maksudnya telah meraih kemenangan. Wes, ayo kita pergi dari lereng gunung ini. Wa ba'dukum, dan sebagian dari kalian, la nukhalifu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi atau tidak berpaling dari perintahnya Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Enggak, aku tetap begini. Saya tetap di lereng gunung ini karena perintah Kanjeng Nabi. Ya, jadi tadinya Allah Ta'ala sudah ngasih kemenangan sebagaimana yang dijanjikan. Tetapi kemudian terjadi, ya, ketika perang terjadi perbedaan pendapat. Ketika sebagian pemanah, ya, jadi diingat nih konteksnya kalau ceritakan lagi nggih, perang Uhud niku terjadi karena orang-orang kafir tidak terima, karena sebelumnya terjadi perang Badar, mereka kalah. Perang Badar jumlah orang kafir itu sekitar 950 sampai 1000. Umat Islam cuma 313 menang. Gak terima, akhirnya ngadakan peperangan lagi. Di mana? Di daerah Uhud, makanya dinamakan perang Uhud. Nanti mudah-mudahan panjenengan semua bisa ziarah ke Uhud. Di situ ada makamnya para sahabat yang mati syahid perang Uhud. Di antaranya adalah pamannya Kanjeng Nabi, namanya sahabat Hamzah. Nah, ini jumlahnya 3000 orang-orang kafir. Umat Islam sekitar 1000. Pas perang Uhud ini orang-orang Muslim munafik, ya, orang-orang munafik ini sempat memprovokasi supaya goyah, kalah ya. Jadi pokoknya diprovokasi lah. Tapi kemudian tetap lanjut, dan Kanjeng Nabi sebagai komandan, ya, ini memasang strategi. Di antara strateginya apa yang telah dicatat di Al-Quran ini,
50 orang disuruh diam di lereng gunung Uhud. Dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair. Ya. 50 orang ini tugasnya apa? Sebagai tentara pemanah. Kanjeng Nabi wasiat pesan, apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari lereng gunung ini. Walaupun kalian nanti lihat orang-orang muslim menang, jangan turun. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu perang Uhud. Di awal peperangan, orang-orang kafir ini kalah, lari. Kalah, namanya lari, harta-hartanya, kuda-kudanya, ya, pedang-pedangnya, itu ya banyak yang ditinggal. Mereka lari kok. Nah, akhirnya tentara muslim yang di bawah ini mau mengambil ghanimah, harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Dan itu nanti dibagi. Yang bagi Kanjeng Nabi dibagi. Nah, yang bagian pemanah ini terjadi ikhtilaf, terjadi apa? Munaza'ah, debat ini. Lo itu loh. Ya. Apa itu? Nadhabu faqad nusira ashabuna. Ayo kita pergi. Itu teman-teman kita sudah ditolong sebagaimana janji Allah Ta'ala tadi itu, laqad sadaqakumullahu wa'dah iyyakum bin nasri. Allah sudah melaksanakan apa yang telah dijanjikan, yaitu kamu berupa pertolongan atau kemenangan. Nah, yang sebagian lagi mengatakan lu jangan, memerintahkan yang Nabi apapun yang terjadi jangan turun. Singkat cerita, ya, turun di lereng itu sekitar 10 orang. Ya, diantaranya ya pemimpin pemanah ini, yaitu sahabat Abdullah bin Jubair. Ketika turun, orang-orang kafir ini tahu. Akhirnya satu batalion tentara kafir itu kan ada yang masih belum lari tapi masih memperhatikan, ya. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu sahabat Khalid bin Walid ini masih belum muslim, masih kafir. Memang jagoan perang. Ya, memang jagoan perang. Makanya nanti ketika muslim, beliau ikut beberapa peperangan itu senantiasa menjadi pemimpin perang. Nah, itu mau menyerang dari balik gunung Uhud. Nah, yang turun kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang di atas gunung. Nah, akhirnya ya kalang kabut 10 orang kok. Masih banyak jamaah masjid ini ya, pas perang. Nah, jadi wa asaitum, dan kalian telah bermaksiat, amrohu, memaksiati perintahnya Kanjeng Nabi. Fataraktum al-markaza, kalian telah meninggalkan markas, yaitu lereng gunung tadi itu. Untuk apa? Li talabil ghanimah, agar mendapatkan ghanimah. Harta rampasan perang. Mimba dima, saking sausi barang arakum ya, ningalaken kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah ma ing barang tuhibbuna kang demen sapa sira kabeh minan nasri, saking pitolongan, saking pertolongan. Tetapi kalian memilih maksiat, yaitu memungkiri apa yang telah diperintahkan Kanjeng Nabi, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang kalian senangi. Apa itu? Yaitu harta rampasan perang. Ya, setelah diperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu harta niki. Sopo sing nggak seneng harta nih? Nah, niki kalau dihubungkan pengajian tadi malam nih, nggih. Dawuhe sinten? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, apa kemarin dikatakan
siapa yang ketaatannya kepada Allah niku qariban, dekat, fa innahu indan nasi ghariban, maka dia di sisi manusia itu menjadi orang yang asing, aneh. Umumnya manusia itu seneng sama harta, seneng sama uang, tapi karena dia taat maka dia merasa asing. Ya, kayak gitu. Semuanya rebutan harta. Kok orang yang taat gak mau? Ya kan, asing kan. Jadi betul sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Orang asing itu orang yang dia semakin taat kepada Allah itu maka semakin dia aneh di pandangan manusia. Nah, ini contohnya. Begitu diperlihatkan apa yang kalian suka, yaitu berupa kemenangan, berupa harta, asaitum, kalian telah bermaksiat, yaitu gak nuruti perintah kanjeng Nabi. Wa jawabu idza, dan jawab dari lafaz idza, tadi ada lafaz idza niku, idza fashiltum, dalla alaihi ma qablahu. Hal itu menunjukkan atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Maksudnya adalah mana'akum nasrahu, Allah membatalkan atau menahan kepada kalian nasrahu, pertolongan Allah, karena kalian maksiat. Karena kalian tidak melaksanakan perintah kanjeng Nabi. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah diberikan, lah kok maksiat, batal situ. Minkum iku setengah saking sira kabeh, man utawi wong yuridu kang ngarep-ngarep ad-dunya ing dunya, fatarakal markaz lil ghanimah. Waduh, saulan setengah gak waras-waras. Sebagian dari kalian itu ada orang yang yuridu dan dunya, demen, seneng, mengharap-harapkan hal yang duniawi. Fataraka, maka dia meninggalkan al-markaz, markas niku bahasa Arab nih. Lil ghanimah, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Wa minkum, dan lan setengah saking sira kabeh, sebagian dari kalian itu man, orang yuridul akhirah, dia mengharap-harapkan akhirat. Dia ingin dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Fathabata bihi, maka dia tetap menetapi hal tersebut, hatta qutilah, sampai mereka terbunuh. Ka Abdullah bin Jubair, ini kan. Di antaranya seperti sahabat Abdullah bin Jubair wa ashabihi, dan beberapa sahabat akhirnya terbunuh. Nah, jadi memang terjadi perselisihan. Sebagian memang nyari dunia, sebagian memang mencari kehidupan akhirat, sampai mereka terbunuh. Tsumma sarafakum, kemudian tsumma sarafa, moko mbalikaken kum ing sira kabeh, ya. Atfun ala jawabi idza, niki menjadi ataf atas jawaban lafaz idza. Ataf niku nganu lho Pak, kata penghubung. Jadi kan idza tadi, idza syiltum, idza fashiltum, apabila kalian telah kalah, ketika kalian kalah, ya. Summa sarafakum, nanti setelah ayat berikutnya ada lafaz summa sarafakum, itu summa niku menjadi ataf dari jawaban idza. Al-muqaddar, yang dikira-kira, maksudnya adalah raddakum lil hazimah. Kemudian Allah Ta'ala membalikkan kalian, yaitu raddakum, membalikkan siapa Allah kum kepada kalian, lil hazimah, menjadi lari, melayu, kocar kacir.
tadinya menang mau ngambil harta, dibalikkan oleh Allah Ta'ala melayuan. Anhum saking wong kafir ay al-kufar, tegese wong kafir. Itu semua liyabtaliyakum, untuk menguji kalian semua, liyamtahinakum. Maksudnya adalah Allah untuk menguji kalian semua. Fayadhhar, maka menjadi jelas al-mukhlisu min ghairihi, mana orang yang ikhlas, ya, mana yang tidak ikhlas. Walaqad afa ankum, walaqad lan teman-teman, afa wis ngapura sapa Allah angkum saking sira kabeh, ma ing barang irtakabtumuhu kang wis nglakoni sapa sira kabeh. Ya, tapi dari kejadian itu Allah Ta'ala tetap memaafkan kalian semuanya. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, wallahu lan utawi Allah niku dzu fadlin, zat kang duweni fadl, keutamaan 'alal mu'minin ing atase wong kang mukmin. Jadi namanya orang mukmin tetap, ya, Allah yang dzul fadl tadi ini yang mempunyai keutamaan ini tetap mengutamakan orang mukmin bil afwi, yaitu tetap diberikan afwun. Apa itu afwun? Ngapura, ampunan dari Allah. Nah, apa bedanya al-afwu sama ghafara, al-maghfur? Ghufira, ghafara. Kalau kita Allahumma ghfirli, ya Allah maafkan saya. Kadang kita juga doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Bedanya apa? Kalau ghafara, maaf, tapi kalimatnya ghafara niki dosanya sebenarnya masih ada, cuma ditutup. Tapi kalau al-afwu itu benar-benar dihapus. Ya, jadi fa'fu anna, ya Allah maafkan kami, itu artinya betul-betul dihapus ya Allah, aja ono maneh. Tapi Allahumma ighfir lana, ya Allah maafkan kami, itu minta ditutup. Ya, ditutup. Ini perbedaannya. Nah, cuma bahasa Indonesia ini kan tidak lengkap. Jadi tidak meliputi bahasa Arab kayak itu. Jadi maknanya ya tetap sama. Dimaafkan. Dan sungguh Allah telah memaafkan apa yang telah kalian lakukan semua. Menggunakan lafaz afa ankum, al-afwu, itu benar-benar dihapus. Namanya perang lah. Nah, orang perang mesti mati syahid, wajib mlebu surga, dosa-dosanya dimaafkan. Nah, cuma ada satu, ya, walaupun mati syahid, dia ini gak naik pahalanya kalau dia masih punya hutang sama manusia. Nah, jadi hati-hati nih. Wis mati syahid, ya, balasannya luar biasa besar, tapi terkatung-katung gara-gara duwe hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Udzkuru lan ngiling-iling sapa sira kabeh, itus iduna, ya, ing wektune munggah sapa sira kabeh, tubaiduna tegese ngadoh sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, haribina hale melayu kabeh. Ingatlah ketika kalian naik, maksudnya kamu menjauh dari bumi. Ini konteksnya masih perang Uhud. Ya, wala talhuna, ya, dan kalian tidak menoleh. Tu'arrijuna tegese ora ya noleh sapa sira kabeh. Ala ahadin ing atase wong siji. Ya, ketika kalian turun dari Gunung Uhud niku untuk ikut-ikut mengumpulkan harta ghanimah, wis seneng semangat, melayu kabeh. Sampai-sampai apa? Wala talbuna ala ahad, gak noleh blas. War rasulu yad'ukum, padahal Rasulullah yad'ukum memanggil kalian semua.
fi ukhrakum di belakang kalian, ai min waraikum maksudnya adalah di belakang kalian. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Wahai hamba Allah kesini, wahai hamba Allah kesini. Kanjeng Nabi dari belakang kayak gitu, melayu ae. Fa'athabakum, moko ganjari sapa Allah kum ing sira kabeh. Fajazakum, ya tegese maka Allah memberikan balasan, bales sapa Allah kepada kalian semua ghamman berupa kesusahan. Bil hazima yaitu melayu kocar kacir. Bi ghammin sebab susah. Ghamman bi ghammin. Bisa babi ghammikum li rasul. Hal itu karena sebab ghammikum, bisa babi ghammikum sebab kalian menyusahkan li rasul Kanjeng Nabi. Kalian ini menyusahkan kanjeng Nabi. Terus gak nuruti Kanjeng Nabi, lebih milih dunia, sampai Kanjeng Nabi undang-undang apa? Memanggil kalian dari arah belakang. Kesini, balik. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kalian kesusahan. Ghamman bi ghammin. Bil mukhalafati, kelawan balik nuliani. Waqila, dan dikatakan alba bimakna ala. Huruf ba di sini itu maknanya adalah ala. Jadi walaupun lafadznya adalah ghamman bi ghammin, itu maknanya adalah ghamman ala ghammin. Maknanya apa? Ai mudha'afan ala ghammin. Gham yang double-double, susah yang double-double. Sama seperti ya, orang kalau hamil niku dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Itu maksudnya double-double. Susahnya itu double-double. Ala ghammi fautil ghanimah. Ya mudha'afan ala ghammi fautil ghanimah, yaitu susahnya double-double karena perihal tadi niku harta ghanimah. Likaila agar kalian likaila tahzanu agar kalian tidak muta'alliqun ta'alluq tergantung bi'afa kelawan lafat afun tadi afa, jadi walaqad afa au bi'athabakum atau lafat athabakum fala zaidah, maka huruf lam di sini itu adalah zaidah. Agar kalian tidak apa? Tahzanu, tidak sedih. Ala ma fatikum. Jadi Allah kan ngasih ampunan kepada kalian, walaupun kalian memberi dikasih kesusahan, Allah akhirnya ngasih afun tadi niku, ampunan. Itu semuanya wala tahzanu likaila tahzanu, agar kalian tidak menjadi sedih. Ala ma fatakum, terhadap apa yang telah kalian usahakan minal ghanimah, dari harta rampasan perang. Tadinya wis seneng untuk harta rampasan perang, malah jadi susah. Maka Allah memberikan ampunan tadi itu likaila tahzanu, agar kalian tidak menjadi sedih. Wala ma asabakum, ya, dan juga tidak menjadi sedih terhadap apa wala, dan juga tidak terhadap barang asabakum, apa yang telah menimpa kalian minal qatli, yaitu berupa dari terbunuh, wal hazimah, dan lari, melayu. Wallahu, adapun Allah itu khabirun, zat yang maha mengetahui, bima, terhadap apa-apa ta'maduna, yang telah kalian ketahui. Allah niku maha mengetahui terhadap ta'malun, yang telah kalian lakukan. Ta'mal sama ta'lam ada beda, salah maca ya salah makna. Allah itu mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Tsumma anzala alaikum, kemudian Allah menurunkan kepada kalian mim ba'dil ghammi, setelah kesusahan tersebut menurunkan apa? Amanatan, rasa aman. Amnan tegasnya adalah rasa aman. Nu'asan, yaitu berupa apa? Ngantuk. Lagi maksudnya aneh nih ya. Pas perang
Allah memberikan rasa aman kepada kalian berupa ngantuk. Badalun itu badal, yaghsha yang meliputi bil ya wa ta, ada yang membaca yaghsha, ada yang membaca taksa. Taifatan, satu kelompok minkum dari kalian, wahum al-mu'minun, yaitu orang-orang mukmin. Fakanu, maka ada orang-orang mukmin tersebut yamiduna niku podo condong. Mat itu apa ya? Dawa. Makanya ada belajar tajwid lah, enten bacaan panjang disebut apa? Mat tabi'i, dawa. Lek bahasa Jawa jadi modot mat dawa. Di Jawa modot yamiduna, condong dawa. Ya, tahtal hajafi, di bawah apa hajaf niku? Tameng. Wa tasqutus suyuf minhum. Sampai napa pedang yang dibawa niku berjatuhan. Niki yang ditimpa orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini kan susah perang Uhud. Mengalami kesusahan tadi ini kalau al-gham, kesusahan. Tapi Allah di tengah-tengah peperangan tersebut Allah memberikan rasa aman. Berbeda antara orang mukmin sama orang munafik. Munafik niki di kelompoknya orang-orang muslim sendiri. Yang mukmin tenanan yang dinuruti Kanjeng Nabi itu diberikan rasa ngantuk. Kan capek nih Pak. Ya susah, ngantuk, kecewa, kalah. Arab turu ya apa? Tapi Allah Ta'ala memberikan nuasan, rasa ngantuk sampai mereka tertidur di belakang tameng, bahkan saking ngantuknya sampai pedang-pedang mereka ini jatuh. Dan ini banyak hadisnya. Dalam hadis itu banyak ceritanya para sahabat yang ikut perang Uhud. Ya aku itu kok morong-morongan ngantuk sampai keturun. Pedang saya jatuh, tangi tak ambil lagi, jatuh lagi saking ngantuk. Ya, padahal perang. Nah, orang kalau ngantuk ini Pak, kan rasa penat, rasa capek ini kan hilang. Walaupun sampai tidurnya sedikit. Walaupun tidurnya sedikit. Nah, ya kalau kita misalkan nyetir capek, ngantuk, kita istirahat 15 menit aja. Asalkan bener-bener tidur, itu langsung seger. Nah, ya. Jadi apa namanya? Di tengah-tengah kesusahan semacam itu, anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Allah Ta'ala memberikan rasa kantuk sehingga kalian tertidur. Nah, hal yang ini diberikan kepada apa? Satu kelompok yang mukmin sing nuruti Kanjeng Nabi tadi itu. Wa ta'ifatun, dan satu kelompok lain lagi qad ahammathum anfusahum. Mereka mencemaskan diri mereka sendiri. Nah, kalau cemas, sudah capek perang, gak dapat harta rampasan perang, ya susah. Cemas itu gak enak loh. Cemas itu tidak enak. Ai hamalathum 'alal hammi. Mereka membawa kecemasan tersebut. Fala raghbata lahum, maka tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Akhirnya mereka gak senang. Illa najatuha, kecuali keselamatan mereka. Dunan nabi wa ashabihi, selain dari nabi dan para sahabatnya. Apa? Mereka mementingkan keselamatan diri mereka sendiri. Adapun Kanjeng Nabi mereka gak ngurus. Nah, para sahabat mereka gak ngurus. Ini orang-orang munafik. Falam yanamu, maka mereka tidak tidur. Wahum, adapun mereka ini adalah al-munafikun, yaitu kelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yadhunnuna billahi, mereka berprasangka kepada Allah dhannan, dengan sebuah prasangka ghairad dhannil haqqi, prasangka yang tidak benar.
Mereka cemas, mereka kacau, gak iso turu dan sebagainya karena mementingkan diri sendiri. Mereka akhirnya punya dzon kepada Allah. Dzonnya ini suudzon. Apa suudzon itu? Buruk sangka. Ya, ghairal haqqi, ghairal dzannil haqqi. Prasangka yang enggak benar. Yaitu dzannal jahiliyah. Dzanna ya, prasangka ai kadzannil jahiliyah berupa seperti prasangka jahiliyah. Haitsu i'taqadu, sampai-sampai mereka mempunyai i'tiqad anna nabiyya qutila, bahwa nabi sesungguhnya nabi terbunuh, aula yunsor atau tidak ditolong, yaquluna, mereka berkata, iki dzonnya mereka, prasangkanya, iki lek Kanjeng Nabi gak menang atau terbunuh, mereka berkata apa? Halana minal amr min syai', hal apa toh ora iku tegese ma ora ono lana kedue kita minal amri saking urusan, saking pitolongan iki, ai an-nasr tegese pertolongan, alladzi mu'idnahu, sing wis dijanjikna sapa kita hu ing pitolongan. Min utawi lafat min iku zaidatun tambahan, syai'in utawi suwi-wiji. Halana minal amri min syai', iki dzonnya mereka. Apakah kami ngerti niki? Apakah dalam urusan ini kami itu mempunyai kehendak tersendiri? Qul, maka katakanlah wahai Nabi lahum kepada mereka, innal amra, sesungguhnya perkara, kulluhu seluruhnya, ya, bin nasbi dibaca nasab itu tauqidan sebagai taukid penekanan, warrafi dan rafa mubtadaan menjadi mubtada, khabaruhu khabarnya adalah lillah, bagi Allah. Semua perkara ini itu lillah, ya, itu miliknya Allah. Ai al-qada, yaitu qada dan qadar. Lahu, itu miliknya Allah. Yaf'alu ma yasha, yaf'alu ngelakoni sapa Allah ma ing barang yasha kang kersa sapa Allah. Ya. Jadi mereka berprasangka iki lek Kanjeng Nabi mati, Kanjeng Nabi ini aku selamat gitu loh. Dalam perkara ini saya ini akan selamat. Ya, maka Kanjeng Nabi disuruh memerintahkan iki semua perkara ini datangnya dari qada Allah. Yukhfuna, masih mereka menyembunyikan fi anfusihim, di dalam mereka, ma la yubduna, apa yang tidak ditampakkan. Yuzhiruna, maksudnya adalah menampakkan, laka kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Yaquluna, mereka berkata, bayanun lima qablahu, sebagai penjelasan terhadap apa yang sebelumnya, lau kana lana minal amr syai'un ma qutilna hauna, seandainya dalam urusan ini kami mempunyai suatu hak, ma qutilna hauna, maka kami tidak akan terbunuh. Itu di dalam hati mereka kayak gitu. Dan ini adalah akidah yang salah, akidah jahiliyah. Nah, tadi di sini dikatakan ai al-qada' lahu yaf'alu ma yasha. Qada' niku miliknya Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah niku melaksanakan apa yang dikehendaki. Nah, jadi ini kalau jelaskan nggih. Mungkin dulu saya pernah jelaskan, tapi ingin saya jelaskan lagi. Kita niku wajib iman terhadap qada' dan qadar. Iman keberapa niku? Kepinten Pak? Iman terhadap qada' dan qadar. Hah? Rukun iman yang keberapa? Keenam. Iman terhadap qada dan qadar. Qada niku napa sih? Kalau kita berbicara tentang qada, mau tidak mau kita berbicara tentang ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Allah niku zat yang maha mengetahui. Ilmunya Allah itu tidak bertambah.
Ya, ilmunya Allah itu tidak bertambah. Jadi nggak ada ceritanya Allah punya plan A, plan B, rencana A, rencana B. Jadi sudah terjadi, kemudian Allah Ta'ala, loh tiba ngono, wis tak ngene no, gak ono ceritanya kayak ngono. Jadi segala sesuatu Allah sudah tahu. Ya. Apa yang akan terjadi? Ya, kita mau ngaji loh tadi. Kita sekarang ngaji, sekarang ini ngaji. Sejak zaman azali Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Nah, pengetahuannya Allah ini apa yang akan terjadi itu disebut dengan qada. Nonton ya? Kok kita sekarang ngaji? Kan tadi Allah ini sudah zaman azali, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu sudah tahu kalau kita pas hari ini akan ngaji. Itu namanya qada. Lah sekarang kita ngaji, itulah adalah takdir. Ini adalah takdir. Sekarang kita ngaji, ini takdir. Takdir dari apa yang telah diketahui oleh Allah. Saat ini kan ada kopi. Ini ada kopi. Saya sekarang ini Pak punya pilihan. Saya mau minum kopi atau tidak minum kopi. Pak Hadi tadi, ya sebelum subuh dia punya pilihan. Saya berangkat ngaji atau tidak berangkat ngaji. Apa yang saya pilih, apa yang dipilih oleh Pak Hadi sejak zaman azali Allah tahu. Tapi pilihan itu ada di kita. Misal, saya kan bisa ngopi, bisa tidak ngopi ya. Saya memilih ngopi. Nah, saya ngopi. Pilihan saya ini namanya takdir karena terjadi. Apa yang saya pilih ini Allah sudah tahu, itu namanya qada. Paham ya? Nah, kita sebagai manusia nggak usah mikir qada, wong kita nggak ngerti kok. Kita kan nggak ngerti. Maka kita karena nggak ngerti berusaha untuk menemukan takdir yang baik. Kita ini diberi hak untuk memilih. Tapi apapun pilihan kita Allah sudah tahu. Nah, karena pilihan itu ada di kita, maka dimintai tanggung jawab nanti sama Allah. Kamu kenapa kok kan kita itu bisa maksiat, kita bisa melakukan amal soleh. Pilihan itu di kita. Dan ini dimintai tanggung jawab. Jadi nggak bisa ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian nyalahkan Allah. Loh iki kok wis takdir. Takdir itu ngomong takdir itu bener, tapi dalam ucapan takdir ketika orang ngomong kayak gitu, itu maksudnya jelek. Omongannya bener, tapi maksudnya jelek. Iki wis takdir kok aku nglakoni koyo ngene iki wis takdiri Allah. Nah, maksudnya apa? Dia mau menyalahkan Allah. Aku ditakdirno jadi maling kok. Padahal maling atau tidak maling itu berdasarkan pilihannya. Terus ditanya, loh kalau Allah sudah tahu dari dulu kenapa kok saya tidak dirubah? Kamu melakukan apapun itu pilihanmu. Nah, makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada konsep namanya kasab, usaha. Yang berusaha itu kita karena kita bisa memilih. Tapi usaha apapun yang kita lakukan Allah sejak zaman dahulu, sejak zaman azali itu sudah tahu. Ngerti tentang takdir nih. Nah, mereka dalam hal ini mereka punya dzon, prasangka. Seandainya kami tidak ikut perang, kami tidak akan terbunuh. Nah, padahal apa yang dilakukan ini berdasarkan qada Allah. Jadi gak ada ceritanya ilmunya Allah update itu. Gak ada. Berarti kalau Allah mempunyai pengetahuan yang bertambah, berarti Allah pernah tidak tahu. Maka dia bukan Tuhan. Paham ya? Kalau kita kan pernah tidak tahu. Ya, nah itu memang kekurangan kita. Kalau Allah niku zat alim yang ilmunya, pengetahuannya sempurna. Tidak pernah Allah tidak tahu, itu enggak pernah. Gitu. Nah, makanya tadi di sini dikatakan apa? Dzonnya mereka ya dzon
jahiliyah, perkara tentang takdir niki. Maksudnya apa? Laukan al-ikhtiyar, seandainya pilihan ilaina pada kami, lam nakhruj falam nuqtal, kami tidak akan keluar dan tidak akan terbunuh, katanya orang-orang munafik ini. Lakin ukhrijna karhan, tetapi kami dikeluarkan karhan, dalam keadaan gak seneng, terpaksa kami keluar untuk perang. Ya, ini ada di dalam hatinya orang-orang munafik, gak disampaikan ke Kanjeng Nabi. Mereka cuma tadi ngomong apa? Halana minal amri min syai'. Tapi di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi. Kul, maka katakanlah wahai Nabi, lahum, kepada orang-orang munafik tersebut, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian berada di rumah kalian, wa fikum man kataballahu alaihi al-qatla, ya, dan di dalam hal tersebut Allah telah menetapkan kepada kalian mati, ya mati. Ya, kalian dimanapun gak melok perang, ya mati. Nah, ini terkait dengan qadha. Jadi lek wis takdir, wis apa terjadi lanjut takdir niku. Nah, cuma ucapan ini hati-hati. Ucapan ini tuh sebagai bentuk lari dari tanggung jawab, nyalahna Gusti Allah, atau memang dari akidah yang benar. Memang betul dia ngomong takdir. Yang terjadi, yang sudah terjadi itu takdir dari qadha Allah. La baraza wis tegese wis metu. Wis metu, kharaja tegese wis metu. Alladzina kutiba ing wong kang ditetepaken, kudia tegese kang wis dipastikaken alaihi mengatasi wong kabeh mau iku al-qatlu, yaitu mati, minkum saking sira kabeh, ila madaji'ihim ing panggonan, dalam konteks niki napa? Ing panggonan mati mau iku. Walaupun kalian berada di dalam rumah, tapi kalau Allah sudah menentukan, ya, dengan qadha-nya kalian akan terbunuh, maka kalian akan mati. Masari'ihim tegese nggih panggonan mau iku, fayuqtalu, maka dipateni, dibunuh. Walam yunjihim, lan ora selamat, ora dislametaken, qu'uduhum ing lungguhe wong mau kabeh, li anna qada'ahu, krana setuhune qada'i Allah, atau diartikan hukume Allah, kainun iku netep, la mahalata hale apa ora duwe, la mahala hale mesti. Jadi kodoknya Allah niku pasti terjadi. Wa fa'ala ma fa'ala, wa fa'ala lan gawe sapa Allah ma ing barang, fa'ala kang gawe sapa Allah bi Uhudin, ing Uhud. Dan Allah melakukan apa yang dia lakukan di Uhud. Ya, Allah mau ngasih pertolongan. Allah yang tadi yang diceritakan nih, itu semuanya takdir dari qadha-nya Allah Ta'ala. Itu semua liyabtaliya, ya, agar menguji, yakhtabir, menguji sapa Allah ma terhadap sesuatu fi sudurikum, yang ada di dalam hati kalian. Qulubikum maksudnya adalah hati kalian, minal ikhlas, dari ikhlas, wan nifaq, dan munafik. Untuk menguji kalian semua, kamu memilih apa? Ikut perang ini memilih ikhlas atau memilih munafik? Apapun yang kamu pilih, Allah sudah tahu. Lalu sudah tahu kok diuji. Sama ketika kita di sekolah. Saya di kampus itu Pak punya mahasiswa, bodohnya bukan main. Dikasih tahu kayak gimana susah masuk. Kalau ngajar qiraatul kutub maca kitab. Diajari kayak gimana itu salah terus. Bodoh. Dengan kebodohan seperti itu, Pak,
Saya tahu seandainya dia diuji, dia tidak bakal lulus. Aku ngerti, lek diuji gak bakal lulus. Tapi apa yang saya lakukan? Ya tetap tak uji. Tetap saya uji. Gak bisa menyalahkan. Wong sudah tahu gak lulus kok diuji. Gak bisa kayak gitu. Allah itu sudah tahu kamu nanti akan memilih munafik, kamu akan memilih ikhlas. Allah sudah tahu. Tapi itu semuanya memang untuk menguji kalian agar nampak apa yang ada di dada kalian, di hati kalian. Milih ikhlas atau milih munafik. Nah, kita gak usah pusing mementingkan qada. Ilmu ni Allah gak nutut. Kita fokus terhadap apa yang akan kita pilih supaya takdirnya ini baik. Jadi kita fokus apa yang itu. Tapi ingat, apapun yang akan kita lakukan, apapun apa yang kita pilih, itu Allah sudah tahu sejak zaman azali. Nah, sedikit lagi. Waliyumahhisa, agar ya dapat membedakan, yumayyiza nggih, membedakan, tegese membedakan ma ing barang fi qulubikum ing dalam hati kalian semua. Wallahu lan utawi Allah niku alimun, niki zat yang maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui bidzatis sudur, dengan apa-apa yang ada di dalam dada. Bima fil qulub, yaitu maksudnya adalah dengan apa-apa yang ada di dalam hati. La yakhfa alaihi, tidak sempurna, tidak tersembunyi bagi Allah syai'un, suatu apapun yang ada di dalam hati. Semuanya jelas, tidak ada yang samar karena Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui. Wa inna ma yabtali, adapun Allah menguji itu liyudhhira linnas, agar menampakkan kepada manusia. Jadi ditampakkan itu bukan untuk Allah, supaya kita ngambil pelajaran. Ya, supaya kita mengadakan ya, satu ayat mana pendek nih. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang tawallau minkum, yang berpaling dari kalian, anil qital, dari perperangan tersebut, yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu jam'ul muslimin wa jam'ul kufar, yaitu kelompok orang Islam dan kelompok orang kafir, bi Uhudin, pada Uhud. Yaitu orang-orang yang berpaling di sini itu siapa? Wahum al muslimuna, yaitu orang-orang muslim, illasna asyara rajulan, yang berpaling dari kelompok orang muslim sing tadi niku sing gak nurut nih. Isna asyara rajulan, yang mempunyai tadi niku punya dzon gak bagus, munafik. Iku ana 12 orang. Menurut tafsir Jalalain. Innamastazallahum, sesungguhnya innamastazallahum, menggelincirkan kepada mereka, azallahum tegese yang mempresetkan sapa syaitan biwaswasatihi, dengan waswas. Jadi mereka kayak gitu itu apa? Diplesetkan ya sama setan dengan cara apa? Was-was. Memang gangguan setan itu was-was. Angel was-was niku, Pak. Nah, sampai tinggal ini surah Al-Falaq sama An-Nas. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kejahatan nih loh, 4 kejelekan itu cukup mengatakan a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, zat yang menguasai al-falak waktu subuh. Mari nih. Tapi giliran was-was, Allah sampai menggunakan 3 sifat. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai telur. Hanya untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Untuk menghadapi apa? Dari jeleknya was-was. Al-khannas yang tersembunyi, dan was-was ini bisa minal jinnati wan nas.
Isok teko setan, isok teko menungso. Nah, dalam hal ini setan memberikan was-was, memprovokasi mereka. Psikologi ini itu didonkan. Wis mulai wis kalah kayak gini kok. Kayak apa perang gitu. Ya. Bi ba'di ma kasabu. Ya. Lagi. Allah setan menggelincirkan mereka dengan was-was bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian apa yang telah mereka usahakan. Ya, dengan apa yang mereka lakukan minadzunubi, dari dosa-dosa, wa huwa, yaitu was-was tersebut mukhalafatu amrin nabi, yaitu berlawanan dari perintah kanjeng Nabi. Nabi memerintahkan begini. Di sebagian orang setan turun tangan, dikasih was-was, memprovokasi. Semudun turun, kamu itu ono rampasan perang lho. Ono harta niku lho. Semudun kabeh. Nah, akhirnya mereka melaksanakan dosa. Tetapi walaqad afallahu anhum. Tetapi Allah Ta'ala memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Innallaha, sesungguhnya Allah niku ghafurun, zat kang maha mengampuni, lil mukminina, bagi orang-orang mukmin, halimun, dan juga orang yang zat yang maha aris. Aris niku sing swabare kebangetan niku Allah niku. La ya'jalu 'alal usati. Ya, tidak tidak terburu-buru 'alal usati, terhadap kemaksiatan. Artinya mereka melakukan maksiat, tetapi tidak langsung divonis wis gak bener guys. Enggak, tapi Allah niku halim, wis tetep tak ampuni ya. Termasuk kita nih Pak. Ya, mungkin kita pernah ketemu sama saudara kita, teman kita iki kok dinasehati sing api, dia melakukan kesalahan, dikasih tahu berkali-kali kok gak bisa. Nah, maka kita butuh memahami bahwa orang berubah niku tidak langsung. Ada berubahnya setelah sekian tahun. Ada orang yang berubahnya apa? Ya 1 hari sebelum mati. Ya anak bisa model-model kok niku. Nah, jadi ketika kita menasehati orang-orang yang kita sayangi, walaupun kok dikasih tahu kok ngeyel ae, ya tetap halim, ya, sabar, tetap sabar. Nah, Allah dalam hal ini ya halim terhadap orang-orang mukmin, walaupun mereka melakukan dosa, ya, memungkiri apa yang telah diperintahkan kanjeng Nabi, tetapi mereka tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa usratina wa ala muassasatina al muawanah wa'mur muassasatina بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعل وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لنا الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.